Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini, Rabu malam Kamis. Kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam kajian hukum Islam atau fikih. Dalam hal ini kita akan membaca kitab fikih Al-Syafi'i. Dalam kesempatan malam hari ini kita masih bahasan pada makruhat sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Baiklah, kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa sallam wa sahabat wa tabi'in syuhada wa salihin khususan ma'al kitab wa asasha bi hadal masjid Syekhna wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal pada halaman 157 makruhat sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qaidah, ada satu kaidah atau teori dasar yang mengatakan bahwasanya kullu mukhalafatin li sunnatin min as-sunan allati madha yadkhulu fi taqil makruh. Perlu diketahui bahwasanya ada satu kaidah yang mengatakan bahwasanya kullu mukhalafatin, setiap yang menyelisihi, yang bertentangan li sunnatin, dari satu sunnah kepada satu sunnah, dari sunnah-sunnah yang telah diterangkan pada pertemuan sebelumnya, ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat, yadkhulu fi nitaqil makruh, masuk pada poin yang dimakruhkan. Jadi kalau tidak melaksanakan sunnah berarti meninggalkan sunnah, berarti ke makruh, bukan bid'ah ya. Jadi biasanya kalau melaksanakan sunnah lanjutnya ke bid'ah, itu lain. Ini pembahasannya sunnah ini dalam arti bab fikih. Bab fikih bukan sunnah ke bid'ah, tapi sunnah itu lawannya adalah makruh. Kalau sunnah itu dianjurkan, kalau makruh itu tidak disukai, gitu ya. Wal makruh, yang dimaksud dengan yang makruh yaitu huwa ma kullu ma yufadul musalli ala tarkihi mithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yang dimaksud dengan kemakruhan di dalam bab salat yaitu setiap apa saja yang dilakukan, bila dilakukan itu dalam salat ya, maka meninggalkan kullu ma yufadul musalli, setiap yang membuat seorang yang melaksanakan salat itu dapat pahala, ala tarkihi, karena meninggalkan yang dimakruhkan, imtithalan ya, karena melakukan sesuatu yang bukan ya, tapi meninggalkan. Jadi gini, makruh yaitu sesuatu yang mana bila kita tinggalkan itu dapat pahala, itu makruh. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, tetapi kalau dilakukan itu tidak membuat kita dapat dosa. Jadi kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan itu dapat pahala. Fatarku takbiratul intiqal masalan makruh. Kita meninggalkan takbir intiqal, takbir pergantian antar gerakan sholat. Ya, misalnya dari berdiri ke rukuk kan Allahu Akbar. Kemudian dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi, dari sujud bangkit, berdiri lagi. Itu kan ada takbir intiqal namanya, bukan takbiratul ihram, takbir intiqal, takbir berpindah.
itu hukumnya sunnah. Jika kita tinggalkan maka makruh. Kita tidak berdosa ketika meninggalkan takbir itu, tetap dapat pahala. Sholat kita tetap sah. Misalnya kalau bangun dari tidur, ya, habis dari tidur ya, kemudian kita panggil Allahu Akbar, kita tidak baca, itu tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Ya. Kalau melakukannya sunnah, tapi dapat pahala. Li'annal yang biha sunnah. Kalau karena kita membaca takbir intiqal, takbir perpindahan itu hukumnya sunnah. Wa tarkul iftitah, baca wajah wajhiyah atau inni wajah wajhiyah lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma wa ana musyrikin inna salati muslimin wa hiya lillahi bil alamin. Itu doa iftitah. Atau model yang satu lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa al abyad min ad-danas, Allahumma silni bil ma'i wal thalji wal barad, Allahumma silni min al-khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Itu doa iftitah, hukumnya sunnah. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tapi dilakukan dapat pahala. Gitu ya. Ya, begitu. Intinya kalau meninggalkan bacaan itu makruh, tapi tetap sah sholatnya, tidak dapat dosa. Kalau melakukannya dapat pahala. Illa anna thamata, hanya saja di sana ada tasarrufatun khassatun ukhra yusannu ijtinabuha. Tetapi ada beberapa tindakan-tindakan khusus yang lain yang disunnahkan untuk meninggalkannya. Wa yukrahu lil musalli, dan dimakruhkan bagi orang yang melaksanakan sholat an yaltabisa biha, melakukan itu. Nah, turun hal antaranya kita sebutkan beberapa hal yang dilakukan oleh seorang dan itu menakutkan. Tetapi yang dibahas bukan yang tadi itu. Ya, bukan yang tadi, misalnya takbir jadi nggak takbir, baca doa sunnah jadi tidak dibaca. Ketika iktidal kita tidak baca Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Ketika rukuk tidak baca tasbih, itu sunnah. Kalau ditinggalkan makruh. Tapi yang dibahas bukan itu. Yang dibahas dalam hal ini adalah satu, al-iltifat fi sholati bil unuqi illa li hajah, memalingkan ya pandangan pada saat sholat dengan unuk itu lehernya kita pindah gitu kena ya leher kita begini atau gini. Nah, goyang-goyangkan badan atau pindah ke kali gini, itu makruh. Khususnya ya makruh itu ketika tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan, contohnya apa? Sakit, ya sakit, lehernya segini, atau kebutuhan tertentu yang lain, apa ya? Kebutuhan yang lain itu apa? Oh iya, kita melirik sedikit gini karena misalnya mau pindah tempat karena yang depan kosong, kemudian kita atau di samping kosong, misalnya kita sholat ya, yang sebelah sana, kemudian yang sebelah sini itu ada satu yang keluar karena batal, maka kita berkenakan untuk bergeser ke samping. Yang ke samping biasanya agak melirik begini, itu kebutuhan. Tapi sebetulnya lebih kepada pindahnya yang butuh. Jadi kalau melirik ini, yang dimaksud bukan lirik mata ya, tapi gerakan leher ke samping gitu ya. Kalau dibutuhkan tidak ada masalah. Ini misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selain Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu Allahu azza wa jalla bilan 'ala al-'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit. Fa idza tafata sarafa anhu. Ini perlu diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak henti-hentinya akan ya menghadapi dalam arti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Allah itu akan melihat ya dengan rahmatnya ya mengawasi dan memonitor secara langsung dalam arti memberikan rahmatnya kepada orang yang sedang sholat selama dia tidak berpaling itu tidak menoleh, dia menoleh. Faidah kata jika menoleh insafa'u, maka Allah akan berpaling darinya, maka akan ditinggal sama Allah.
Gerakan ini kecil ini namanya makruh. Makruh. Iya. Amma adapun idza kana hunaka, apabila ada da'in, satu kebutuhan ilal irtifat, untuk menoleh berpaling sedikit, kamuraqabati aduwin mathalan, ini memantau, monitoring musuh, khususnya ketika sedang sholat khauf dalam peperangan, fa innahu la yukrah, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Orang yang sholat sedang dalam kondisi peperangan namanya sholat khauf, itu boleh menoleh, memantau gerak-gerik musuh, ya itu boleh ketika sholat dalam kondisi peperangan. Wa dalil dzalika ma rawahu Abu Dawud bi isnad sahih an Sa'd al-Hamdaliyah, ada satu riwayat hadis bahwasanya dengan sanad sahih dari Sa'd bin Hamdaliyah, qala tuwiba bis salat, yakni salat subhi, fa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yatafi ila syi'bi. Ya. Qala Abu Dawud kana salafan ila syi'bi min al-lail yahrus. Jadi begini, suatu ketika beliau Rasulullah SAW terpaksa harus menoleh, ya, ke syi'bi. Syi'bi ini artinya apa ya? Intinya adalah beliau mengirim seorang panglima perang, ya, ke Syi'bi, daerah Syi'ab, pada malam hari untuk melakukan penjagaan. Ya, jadi beliau itu ketika sholat pun tetap menoleh, ya, padahal sedang sholat, karena apa? Sambil memantau pergerakan musuh. Wahada idza kana al-iltifat bil unuqi. Kalau dengan leher begini, itu hukumnya makruh. Amma idza tafaqa bi sadri fa awwalahu 'an al-qiblah. Adapun jika menolehnya dengan dadanya, badannya begini, dan memalingkan dari kiblat, kiblatnya ke sana, misalnya kita lakukan begini, fa innahu yubtil sholatahu, dapat membatalkan sholat. Kenapa? Litarkihi ruknal qiblah, karena ruknal istiqbal, karena dia meninggalkan rukun dalam sholat, yaitu menghadap kiblat. Begitu ya. Kalau kiblatnya arahnya begini, kemudian kita badannya begini, tidak gini, maka batal karena berpaling dari kiblat. Wa amal lam bil ain, matanya saja, matanya ya, atau lihat ada orang di depan kemudian lihat ini, itu tidak apa-apa. Fa innahu la ba'sa bihi, itu hukumnya tidak apa. Ibu ada lihat, ada kemudian ada apa ya? Biasanya ada beberapa orang ya, sholatnya itu matanya kemana-mana, tidak ke tempat sujud, itu hukumnya tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah, meskipun tidak lihat di tempat sujud, itu hukumnya tetap boleh. Meskipun yang disunahkan itu sebaiknya yang afdol itu menghadap ke tempat sujud, tapi kalau menghadap ke depan, ke samping, noleh sedikit, melirik ke sini, itu tetap sah. Itu kalau Syafi'i di sini. Lam bil ain, melirik. Gimana? Merem itu makruh. Ya. Oke, nanti dibahas lagi. Mudah-mudahan ada bahasan tentang merem, gitu ya. Tapi sebetulnya ya kita bahas dulu. Jadi ini ada satu kisah bahwasanya ada orang yang sedang sholat, kemudian matanya melirik ke orang yang sedang jalan atau sedang di samping, sedang duduk atau sedang berdiri, sedang ngobrol, dilirik, itu tetap sah sholatnya. Raf'u basarihi ila sama. Yang dimakruhkan selanjutnya yaitu yang kedua, matanya lihat ke atas, begini. Mengangkat mata kalau cuma ke depan, ke samping, itu hukumnya tetap boleh. Tidak makruh, tapi kurang afdol. Tidak berdosa, hukum sholatnya tetap sah. Tapi kalau ke atas gini matanya, ke atas langit ya,
maka itu makruh. Bahkan ada satu ancaman, ya. Makruhnya itu makruhnya hampir mendekati keharaman. Karena ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ma balu aqwami. Kenapa orang itu yarfa'una absarahum minas sama'i fi salatihim? Ada apa orang-orang itu ketika sholat kok matanya lihat ke atas? Tsumma qala, kemudian Nabi mengancam, la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya segera dihentikan sholat dengan mata lihat ke atas. Ini lihat jam berapa ya, lama sekali. La tukhtafanna, maka khawatir akan disambar mata mereka, disambar petir mata mereka. Ini ya ancaman kecil. Meskipun tidak disuruhnya berarti ya hindari, jangan sampai lihat ke atas. Yang paling bagus itu lihat ke tempat sujud, lihat ke depan boleh, lihat ke samping tetap sah, tapi tidak diutamakan. Yang ketiga, kafu syi'ri wa tashmiri atrafi thawbi athna shalah. Ketika sedang sholat, tangannya gini, pegang-pegang rambutnya, tashmir atrafi thawbi, pegang-pegang ujung bajunya ketika sholat. Sholat gini-gini gerak-gerak. Ini dimakruhkan. Oh, begini maksudnya. Kafu syi'ri wa tashmiri atrafi thawbi athna shalah. Maksudnya enggak begitu. Salah, maksudnya salah. Maksudnya adalah kafu syi'ri ini rambut menutup anggota tubuh yang dipakai untuk sholat. Rambut menutup tempat sholat, ya, tempat sholat. Ini termasuk tidak termasuk tempat untuk sujud ya. Kalau sholat menutup begini itu makruh. Yang kedua, ujung-ujung tempat kita melaksanakan sholat itu ditutup oleh baju. Misalnya ini kan tempat yang kita pakai untuk sholat ini, begini. Nah, tangan ini tertutup oleh baju kita begini. Nah, itu makruh. Kaki, tapi untuk perempuan ya lain ya, kalau kaki ya, karena kaki itu bagian dari yang harus ditutupi oleh sholat. Ya. Yang laki-laki, kakinya begini. Itu dimakruhkan, gitu ya. Tetapi kalau dilakukan tidak batal, gitu ya. Misalnya rambutnya nggak pakai peci ya, nggak pakai peci, rambutnya ke depan begini, tetap sah, tapi makruh. Kemudian yang keempat, kalau bergerak-gerak nanti ada pembahasannya lain. As-shalatu 'inda hadratil ta'amil tatawaqqa'u naf'uhu ilaihi min syughuli nafsihi mimma yafutu 'ala al-khusyu' fi shalah. Nih, salat ketika makan, bahasanya begini ya, as-shalatu bi hadratil ta'am. Ini bukan berarti sholat depannya ada makanan, tetapi juga termasuk. Bahkan sholat kita sedang menyiapkan makanan-makanan itu sudah siap, kemudian kita tinggal sholat, itu makruh hukumnya. Ibu ya, makanan sudah disiapkan, ya. Kalau kita tinggal sholat, makanan itu jadi membuat kita mikir-mikir. Kita udah lapar nih, lain kalau biasa saja. Ini perut ini nggak biasa, masih biasa saja. Bisa nahan lapar dan nggak mikirin makanan. Kita sholat dulu baru makan boleh. Tapi kalau ada ibu-ibu sudah masak, bapaknya lapar, sebaiknya makan dulu, jangan sholat. Kenapa? Ibunya lagi masak nih, masak aromanya sedap, bawanya sholat, jadi pikirnya soal makanan itu pasti dipikir makanan. Ya, karena aromanya sudah masuk ke dalam hidung. Nah, ini makruh. Ya, bahkan
sementara sholat sudah dikomat, waktu sholat sudah sampai, sudah komat gitu ya. Fabda'u bil asya wa la yaj'al hatta yafdhu minhu. Kata Nabi ini, Nabi itu kan pemimpin pemimpin umat ya, yang mengajak pada kebaikan, sholat, ibadah dan sebagainya. Tapi ternyata ketika siap makan malam, ada sholat maghrib atau sholat isya sudah disiapkan. Kata Nabi, tinggalkan sholat, makan dulu, habis makan baru sholat, meskipun sudah komat. Itu kalau kelaparan banget, Tapi kalau bisa ditahan, kita sholat aja dulu. Ya, itu benar ada gium atau orang-orang bilang pernah begini, lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Benar nggak? Betul. Tapi katanya itu alasan. Nggak, emang nyata begitu. Lebih baik makan mikir sholat, makan supaya kuat sholat, kan gitu. Habis ini kita sholat. Tapi kalau kebanyakan ngantuk jadi nggak jadi sholat. Tetapi kalau sholat mikir makan itu makruh hukumnya. Maka ibu-ibu kalau buka puasa maghrib tuh ya, Allahu Akbar, udah sholat dulu aja, sholat dulu lebih afdal. Enggak, itu makruh. Minum dulu, cicipin makanan dulu sedikit-sedikit minimal ya. Kolaknya dicicipin dulu, nggak apa-apa. Habis kolak langsung tahap lagi nggak jadi sholat ya. Maksudnya itu cicipin dulu supaya penasaran dengan kolak yang baru dibeli tadi itu katanya enak gitu. Jangan dibiarkan, udah nanti saja tahan lapar, saya mah ibadah kuat sholat. Habis sholat rasanya kolak gimana ya? Pikir-pikir. Sebaiknya dicicipin dulu satu sendok, 2 sendok, kemudian baru sholat supaya nggak penasaran gitu. Dan ini ada hadisnya, bukan berarti Nabi itu ahli ibadah terus udah sholat dulu daripada makan, enggak. Ya, lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Jadi ada hadisnya. Dalam satu riwayat lain, ingatun bimal asya wa qadimal isya faqaddimil asya ala isya. Asya dalam bahasa Arab artinya makan malam. Isya salat isya, waktu isya. Jika telah sampai waktu isya, sementara hidangan makan malam sudah siap, maka makan malam dulu baru isya. Makanya di dalam sholat isya, kecuali di masjid, beberapa masjid dan sholat masjid termasuk di sini, udah nggak peduli kalau isya aja. Tapi kalau Nabi ya nggak tahu di Masjid Nabawi sendiri. Saya kira Nabi sendiri itu kalau Nabi itu pasti ya termasuk Masjid Nabawi juga. Itu kalau sholat isya itu ada malam, jam 8, jam setengah 9 itu baru sholat isya. Karena apa? Jam-jam makan malam dulu baru sholat. Jadi kalau di sini ya udah, ya kalau udah biasa gini, meskipun berbeda dengan sunnah Nabi. Ya memang ini bertentangan, seperti bertentangan. Sholat itu kan di awal waktu. Kalau saya di awal waktu kan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi nyatanya Nabi itu kalau sholat isya sering diakhirkan. Ya, itu perlu tahu, perlu sosialisasikan sunnah Nabi yang begini nih, tentang makan. Jadi kiranya sunnah Nabi tentang sholat dulu, tapi sholat tentang makan juga sunnah. Maka kebanyakan gitu ya, di beberapa daerah begitu. Nah, nanti ada juga yang dimakruhkan setelah sholat isya itu ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, itu juga dimakruhkan. Kecuali bila penting, belajar, ngaji, musyawarah, ya. As-salatu 'inda hasil bauli abil ghaib. Sholat ketika sedang tahan buang air kecil atau tahan buang air besar. Lagi kebelet pipis atau kebelet pengen buang air besar, jangan sholat. Oh sudah komat, tapi pipis kebelet nih, pipis aja. Buang air besar, nanti ketinggalan sholatnya ketinggalan. Udah pipis aja, buang air besar aja. Sholatnya nanti. Kenapa? Mengganggu kekhusyuan. Gitu ya. Meskipun ketinggalan sholat nggak apa-apa.
daripada sholat sambil tahan buang air kecil, buang air besar. Begitu. Yang berikutnya ini ada dalil yang tadi itu la sholat bi hadratit ta'am. Jangan sholat sementara sholat kalian itu sedang mikirin makan yang sudah disiapkan. Wala huwa yudafi'ul akhbatha. Tidak pula sedang menahan dua hadas. Dua hadas itu buang air kecil sama buang air besar ditahan. Itu tidak bagus, makruh. Yang keenam, as-shalatu fi halatin nu'ash asyadid. Ini fi halatin nu'as asyadid. Salat dalam kondisi ngantuk berat. Salat ngantuk berat itu sebaiknya dihilangkan dulu ngantuknya. Ya. Jangan sholat. Kenapa? Kalau orang sholat lagi ngantuk berat, maka dia bisa tertidur saat sholat dan lupa bacaannya. Ini diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum," jika salah seorang dari kalian itu ngantuk, wa huwa yusalli, ketika sedang sholat atau mau sholat, falyakut, maka tidur sejenak, hatta idza ba'da naum, sampai ngantuknya hilang. Itu khususnya sholat-sholat yang masih jatah waktunya banyak. Misalnya sholat duhur, ya, tidur sejenak, dan nanti kita dibangunkan. Kalau ngantuk berat, kenapa? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Ketika kalian sholat sementara sedang ngantuk, la'allahu yastaghfir wa yasubha nafsahu. Bisa jadi dia langsung lupa ingatan dengan tidur tadi itu, kemudian dia menyesali dirinya. Kemudian yang ketujuh, as-sholatu fil amakin at-taliyah, sholat di tempat-tempat berikut. Satu, al-hammam, di kamar mandi, at-thariq, jalan. Sholat di jalan, kecuali bila mana sholat ini, masjid ini sedang id, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sementara masjid tidak muat, kemudian sholat di pinggir jalan, tidak masalah. Karena apa? Karena saat itu sudah diblokir untuk tempat sholat, dan itu juga dari masjid. Jadi ya, khusus pada hari tertentu. Tapi kalau dalam kondisi normal, di masjid ini masih kosong, kita sholat di pinggir jalan situ, makruh. Masuk pasar, kecuali musola khusus di dalam pasar. Al-maqbarah, kuburan. Al-kanisa, gereja. Sholat di kuburan, sholat di gereja, hukumnya boleh, tapi makruh. Makruh itu apa? Tidak diasarankan. Al-mazbalah, tempat sampah, pinggir TPS, sholat. Waqal mibil, tempat penangkaran itu kandang unta. Al-limador nanti wujudin najasa fi ba'diha. Kenapa? Di beberapa tempat yang disebutkan tadi, kamar mandi, jalan, pasar, makbaro, tempat kuburan, kanisa, gereja, mazbalah, tempat sampah, dan beberapa tempat kandang ternak itu dikhawatirkan ada najis. Kemudian wasyghali qalbi fi ba'diha akhar, dan sebagian dikhawatirkan itu kalau di tempat di jalan raya itu khawatir nanti bikin enggak terganggu, kita sholatnya enggak khusyuk. Karena ada satu rekaman orang sholat di pinggir jalan budaya di sholat. Itu enggak bagus. Makruh. Bukan keren ibadah di mana tempat, bukan. Itu enggak keren ya, tapi memalukan. Sholat ya di tempat sholat ya. Kalau mau sholat di gereja dalam kondisi di daerah minoritas, kalau kita kan nggak butuh ya, minoritas kayak di daerah Toraja misalnya, masjid di belakangnya ada gereja, di tengah-tengahnya ada tanah lapang untuk sholat musola. Saya pernah di daerah Toraja Utara diminta untuk sholat imam sholat tarawih di sana satu malam sambil tutup gitu ya. Di masjid itu masih musola kecil segini ya, segini saja. Kemudian di belakangnya sudah ada lapangan depan masjid. Di sananya, jadi sekitar jalan itu udah gereja. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kondisi seperti ini sedang sholat, id membludak, tidak muat, maka gereja dibuka untuk, atau pelatarannya atau gerejanya dibuka untuk sholat.
hukumnya boleh. Meskipun makruh, khawatir nanti apa? Najis. Tapi kalau pakai sajadah jadi hilang. Itu sebagaimana ketika sholat suatu ketika sedang Idul Fitri atau Idul Adha, berbarengan dengan hari Minggu, Masjid Istiqlal padat, nggak muat, maka gereja katedral meskipun tidak dipakai sholat itu dipakai untuk parkiran. Dan misa minggunya itu disiangkan jadi jam 9. Kenapa? Kalau misalnya hari Minggu itu bukan misa ya Pak, ibadah hari Minggu itu biasanya ibadah orang Kristen kan hari Minggu nih. Sementara pas hari Minggu itu lagi Idul Fitri atau Idul Adha, pernah kejadian itu di gereja katedral itu ibadah minggunya itu disiapkan jam 9 untuk menghormati orang Islam. Karena apa? Kalau mereka masuk juga penuh, sehingga orang parkir itu bisa nitip ke sana. Karena apa? Karena di Istiqlal sendiri seringkali orang-orang Kristen kalau mau ibadah hari Minggu itu nitip parkir kalau nggak kuat di Istiqlal. Gitu. Jadi ini bagian dari toleransi antar beragama. Tidak sampai harus membangun jembatan antara keduanya. Dulu pernah ada terowongan atau apa gitu. Itu ada saja, nggak perlu. Tetapi itu sudah berjalan lama. Bahkan beberapa kali begitu kejadian. Artinya apa? Memang diperbolehkan. Ya, tadi. Kalau ada kebutuhan, kalau nggak ada kebutuhan makruh. Kalau nggak ada kebutuhan makruh. Di daerah Eropa, Amerika, kita sudah menemukan masjid. Kemudian kita sedang kuliah atau kerja di sana, kita sholat di gereja, tidak apa-apa. Tetapi makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, jadi tidak makruh kita pakai sajadah, jadi suci. Karena biasanya di gereja itu kan sepatu masuk ya. Nah kalau kita di masjid kan lepas, jadi bersih suci. Dan mereka kan nggak tahu suci mana bersih, hanya bertaunya bersih aja, nggak tahu suci mana najis. Sehingga kita pakai sajadah, jadi suci. Gitu. Tapi kalau ada kebutuhan, kalau nggak ada kebutuhan makruh, tapi tetap sah sholatnya. Ya, termasuk tadi di jalan. Kalau ada kebutuhan ya boleh saja. Kalau nggak ada kebutuhan makruh. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini tidak dibahas masalah merem. Yang dibahas itu ngantuk. Kalau mata merem begini, ya khawatirnya tertidur. Tidak disarankan yang paling afdol adalah menghadap ke tempat sujud. Tapi kalau misalnya mau dihadapkan ke matanya merem begini, agak merem gitu ya biasanya, supaya kelihatan supaya khusyuk gitu ya. Biasanya nggak apa-apa, tapi ya tidak disarankan. Karena apa? Berbeda dengan yang afdolnya adalah menghadap ke tempat sujud. Kalau khusus sedang